Udah merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Sore ini kita akan melanjutkan apa yang tersisa dari atau apa yang sudah kita mulai dari kemarin sore, yaitu tafsir surat Al-A'la. Kemarin sore kita sudah sedikit membahas beberapa riwayah yang berkaitan dengan surat ini, yaitu salah satunya adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-A'la ini di dalam sholat Jumat maupun sholat Id. Kemudian berikutnya masih ada beberapa hal yang berkaitan dengan surat ini. Hadza waqa'a fi musnadi al-Imam Ahmad isnadu hadzal hadits wa qad rawahu Muslim fi sahihihi wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i min hadithi Abi Awanah wa Jarir wa Syu'bah thalathatuhum an Ibrahim ibn Muhammad ibn al-Muntashir an abihi an Hubaib ibn Salim an Nu'man ibn Bashir bihi qala At-Tirmidzi wa kadza rawahu At-Tauri. Jadi ini masih berkaitan, sanadnya panjang ini tidak saya baca semua, masih berkaitan dengan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat ini di dalam sholat Jum'ah maupun di dalam kedua Id, yaitu Idul Adha dan Idul Fitr. Kemudian ada juga mengenai riwayat dari hadis ini yang ada di Muslim misalnya, kana yaqra'u fil aidaini wa yaumal jumu'ati bisabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah wa rubbama ijtama'a fi yaumin wahidin faqara'ahuma. Ini sebenarnya sudah kita baca juga atau sudah lewat juga kemarin riwayatnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan ketika salat Jumat dan salat Id itu dalam satu hari, beliau membaca keduanya. Itu barangkali ada beberapa hal yang tersisa atau sebagai tambahan penjelasan dari beberapa riwayat yang berkaitan dengan surat ini. Berikutnya kita masuk pada ayat yang pertama dari surat Al-A'la ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Abu Abdurrahman haddatsana Musa yakni Ibnu Ayyub Al-Ghafiqi haddatsana ammi Iyas Ibnu Amir sami'tu Uqbah Ibnu Amir Al-Juhani lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi ruku'ikum falamma nazalat sabbih isma rabbikal a'la qala ij'aluha fi sujudikum. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah min hadits Ibnu Mubarak an Musa ibn Ayyub bihi. Ikhwati wa akhwati, ini dari riwayat ini kita bisa belajar atau tahu bahwasanya ketika ayat itu
turun dan kemudian sampai kepada Nabi, maka respon dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap ayat ini adalah respon yang positif, atau kita bisa katakan bahwa Nabi itu sangat responsif terhadap ayat yang turun kepada beliau. Nah ini sebagai pelajaran untuk kita semua. Karena apa? Di dalam Al-Quran itu sebenarnya ada ayat-ayat yang berisi perintah, ada ayat-ayat yang berisi larangan, dan mestinya ayat itu kan meskipun diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kan diperuntukkan untuk seluruh umat manusia dan sepanjang zaman. Artinya ketika ada ayat-ayat yang berisi perintah, ayat yang berisi larangan, itu mestinya juga menuntut dari kita ada respon yang positif. Maka salah satu respon Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika misalnya turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, itu apa? Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan atau memberikan respon ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan perintah ini, jadikan perintah maha sucikan Allah, maha sucikanlah Tuhanmu yang maha agung. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ij'aluha fi ruku'ikum, jadikanlah ayat ini di dalam rukuk kalian. Maksudnya ketika kalian rukuk itu bacalah ayat ini, agungkanlah atau sucikanlah Allah di dalam rukuk kalian sebagai perwujudan, sebagai pengamalan dari perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi begitu ada perintah, maka ada tindakannya seperti apa. Ketika ada larangan, maka kemudian tindakannya seperti apa. Nah, maka dari jenis respon yang semacam ini, maka begitu cepat sekali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu membentuk satu masyarakat, sehingga masyarakat yang bentuk Nabi itu ya seperti gambaran yang nyata dari Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau mau melihat Quran itu lihatlah sosoknya Nabi, dan kemudian lihatlah sosoknya orang-orang yang ada di sekitar beliau. Karena beliau itu menjalankan apapun kehidupannya itu, ya, itu berdasarkan apa yang digariskan. Gariskan itu artinya wujudnya ya perintah-perintah dan larangan-larangan Al-Quran. Maka banyak orang yang memberikan gambaran. Jadi seperti apa sih gambaran para sahabat, atau seperti apa sih gambaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Aisyah radhiyallahu taala anha misalnya ketika ditanyakan seperti apa sih Rasulullah, kana khuluquhul Quran. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya akhlaknya Al-Quran. Dan ada yang memberikan gambaran para sahabat-sahabatnya Nabi itu apa? Quranun yadubbu alal ard. Jadi Quran yang berjalan di muka bumi. Jadi ini sebenarnya semua peraturan, semua perundang-undangan, semua rencana yang ditulis itu tidak akan membawa perubahan apa-apa ketika dia belum berwujud menjadi sebuah tindakan. Jadi sebagus apapun pernyataan yang indah, yang secara filosofis itu dalam, itu kalau tidak diwujudkan di dalam sebuah perilaku, maka sebenarnya tidak ada gunanya di dalam kehidupan ini. Dia hanya kembang-kembang mulut saja, kembang-kembang lisan saja. Jadi tidak akan membawa perubahan apa-apa. Jadi kalau gampangannya, misalnya ada seorang arsitek yang luar biasa, ahli menggambar, merancang bangunan. Kemudian dia gambar itu dia tuangkan dalam sebuah kertas.
Ini tidak akan bisa ditempati oleh orang, tidak akan bisa dilihat keindahannya, tidak akan bisa teruji kekokohannya ketika nggak ada tukang-tukang itu yang kemudian mengaduk semen, menata batu bata, kemudian mungkin mengukir hiasan-hiasannya. Jadi itu ya hanya sekedar kertas saja. Nah, undang-undang juga begitu. Aturan-aturan di dalam agama juga begitu. Betapapun tingginya nilai-nilai, mungkin nilai moral, nilai kemanusiaan, nilai penghargaan terhadap alam, penghargaan terhadap apa saja misalnya, tapi kalau tidak diwujudkan ke dalam diri pribadi para penganutnya, orang-orangnya, maka itu tidak ada artinya di dalam kehidupan ini. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat ini, jadi bagaimana berusaha mewujudkan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi ruku'ikum. Maha sucikanlah Tuhanmu yang maha agung itu. Ij'aluha fi ruku'ikum, jadikanlah ini di dalam rukuk kalian. Maka orang-orang Islam ya, itu ketika rukuk membaca subhana rabbiyal azim. Falamma nazalat sabbihisma rabbikal a'la, ini yang berkaitan dengan surat ini. Ketika ada perintah sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Qala ij'aluha fi sujudikum, jadikanlah ini di dalam sujud kalian. Maka di dalam sujud orang-orang Islam itu membaca subhana rabbiyal a'la. Nah, dan itu adalah sesuatu yang sinkron antara apa yang diucapkan dengan apa yang jadi tindakan lahirnya dari sisi makna saja. Jadi orang sujud itu setengah berdiri, masih setengah berdiri. Maka pernyataan yang diucapkan itu subhana rabbiyal azim, dia tunduk kepada sesuatu yang agung. Nah, kemudian ketika dalam sujudnya seorang muslim itu merendahkan dirinya, bahkan ketika orang berdiri, bagian tubuh yang paling tinggi dan paling dijaga, paling dimuliakan, paling dihormati oleh manusia, sesama manusia, itu adalah kepalanya. Ketika dihadapkan pada zat yang tinggi, maka harus merendah. Maka subhana rabbiyal a'la. Jadi apalah saya ini dibandingkan dengan, dan itu tidak bisa juga dibuat perbandingan. Jadi tidak ada apa-apanya. Maka kalaupun misalnya ada tempat yang lebih rendah dari itu, aku juga akan sujud ke sana. Aku juga akan merendahkan diriku ke sana. Jadi bahkan dengan pantatnya sekalipun orang sujud itu kepalanya lebih rendah. Jadi itu bentuk kepasrahan yang total. Nah, bentuk kepasrahan total ini wujud dari apa? Ketuhanan itu, ketuhanan yang maha tinggi. Jadi tidak ada yang lebih tinggi. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah min hadithi Ibn al-Mubarak an Musa ibn Ayyub wa qala al-Imam Muhammad haddatsana Waqi', dan seterusnya dari Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qara'a sabbihisma rabbikal a'la qala subhana rabbiyal a'la. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diteladani oleh para sahabatnya. Jadi sahabatnya itu ketika membaca Al-Qur'an itu bacaannya itu adalah bacaan yang dialogis, interaktif. Jadi Quran itu minta apa, maka langsung dipenuhi. Ketika dinyatakan sabbihisma rabbikal a'la, sabbih itu kan kata perintah, sabbih, sucikanlah nama Tuhanmu yang tinggi. Maka orang yang mengerti perintah, orang yang memahami logika, maka apa yang terucap secara spontan, maka orang atau sosok seperti Ibnu Abbas itu secara spontan akan mengatakan subhana rabbiyal
a'la. Subhana rabbiyal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Ini kan perintah, tapi kadang-kadang kalau kita ini, mohon maaf, rata-rata kita semuanya itu membaca Quran ada perintah ya nyantai saja. Sabbihisma rabbikal a'la itu kan perintah dari Allah. Sabbihisma rabbikal a'la, sabbih. Diperintah sabbih, maha sucikanlah. Diam aja dia. Ya baca-baca tok itu. Datar, jadi seakan-akan ada keterputusan di sini. Ada keterputusan komunikasi. Nah, itu barangkali mungkin satu karena kendala bahasa, yang kedua kendala emosi mungkin. Jadi ketika membaca Quran itu tanpa emosi. Ya. Jadi tidak terlibat emosi kita. Mestinya ketika orang membaca Quran itu terlibat emosinya. Ya. Bahwa yang saya baca ini adalah firman-firman Allah. Ini bukan sembarangan. Dan di situ nanti ada pernyataan-pernyataan yang harus segera ditindaklanjuti. Wa hakadza rawahu Abu Dawud an Zuhair ibn Harb an Waqi' bihi. Qala wa khulifa fihi Waqi', rawahu Abu Waqi' wa Syu'bah dan seterusnya. An Ibnu Abbasin mauqufan wa qala At-Tsauri an Suddi an Abdi Khair qala sami'tu Aliyan qara'a sabbihisma rabbikal a'la qala subhana rabbiyal a'la. Dan itu tidak dilakukan hanya oleh satu sahabat saja. Jadi orang-orang yang memiliki kepekaan, orang yang melibatkan emosinya ketika membaca Al-Quran, semacam Ibnu Abbas dan Ali radhiyallahu taala anhu ketika membaca sabbihisma rabbikal a'la, diam sejenak, kemudian dia akan mulutnya berucap subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Itu yang namanya baca Quran dengan tadabbur. Jadi bukan baca Quran, ya memang fadilah, salah satu fadilah baca Quran itu setiap huruf mendapat kebaikan, satu kebaikan dikalikan 10. Ya kita, nah tetapi alangkah baiknya juga kalau Al-Quran itu ditadabburi, karena sebenarnya itu juga yang jelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain apa? Lihat dabbaru ayatihi. Jadi Al-Quran itu diturunkan itu ya untuk tadabbur, ya, untuk tadabbur. Tetapi kadang-kadang memang ya manusia itu kan memang tidak sama dari sisi keyakinan, tidak sama dari sisi kecerdasan, tidak sama dari sisi macam-macam lah, pokoknya manusia macam-macam. Dan Al-Quran mengakomodir semuanya. Ya, meskipun sebenarnya kalau di renung-renung, kalau dipikir itu kadang-kadang sebagian dari kita itu justru mereduksi, menurunkan fungsi atau fungsi dari Al-Quran itu. Tapi ya enggak apa-apa, namanya juga banyak manusia, sehingga dengan menggantung ayat saja sudah senang. Padahal ya boleh, itu boleh, tapi ya tidak cukup dengan itu. Jadi supaya misalnya rumahnya tidak masuki jin, misalnya dipasang ayat kursi dengan ornamen yang bagus, ya itu enggak apa-apa, itu bagian dari kecintaan orang terhadap Al-Quran. Tetapi sebenarnya ya bukan itu Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan itu kan sebagai instrumen yang paling penting untuk kehidupan ini. Jadi perintahnya apa, larangannya apa, kerjakan itu. Nanti akan membentuk sebuah masyarakat yang disebut dengan masyarakat Qur'ani itu. Jadi masyarakat Qur'ani itu nggak mesti kemudian setiap sore misalnya atau setiap menjelang maghrib diperdengarkan dari speaker suara-suara Al-Quran. Ya nggak mesti seperti itu. Wah, kampungnya kampung Islami kemudian atau kampung Qur'ani. Setiap sudut itu ditulisi ayat-ayat Quran. Ya tidak mesti seperti itu bagian kecil dari fungsi Al-Quran. Jadi jangan sampai, ya itu kalau bisa disebut itu seremonialnya lah.
Itu seremonialnya. Jadi Al-Quran itu ada sisi-sisi seremonialnya yang menyenangkan orang-orang, menyenangkan manusia, tapi juga harus ada sisi apa namanya ya, ritual. Kalau ritual itu penghayatannya, kemudian ada juga sisi amaliyahnya. Jadi ada aksinya, ada sisi aksinya. Ritualnya itu kita penghayatan yang penuh. Seremonialnya ya dibuat MTQ, dibuat lomba nulis indah Al-Quran, dibuat macam-macam itu. Ada sisi ada ritual dan emosionalnya, penghayatannya. Nah kemudian tidak cukup dari itu, harus ada sisi aksinya, aktualnya itu seperti apa. Jadi aktualisasi Al-Qur'annya itu di dalam kehidupan, dan itu yang nanti akan membentuk peradaban yang nyata. Yang tadi juga ada bagian dari peradaban, tapi permukaan. Selanjutnya, waqala Ibnu Jarir, haddatsana Ibnu Humaid, haddatsana Hakam an Ambasah an Abi Ishaq Al-Hamdani anna Ibnu Abbas kana idza qara'a sabbih isma rabbikal a'la subhana rabbiyal a'la. Ini masih bagaimana respon para sahabat itu terhadap ini, masih kisahnya Ibnu Abbas. Wa idza qara'a la uqsimu biyaumil qiyamah fa ata ala akhiriha alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyal mauta. Jadi ketika membaca surat Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah, dan seterusnya sampai akhir surat itu, alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyal mauta. Ini kan pertanyaan dari Allah. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyal mauta? Bukankah yang diceritakan di ayat-ayat sebelumnya tadi itu dengan kekuasaan yang macam-macam tadi itu, bagaimana menghidupkan bumi setelah mati, bagaimana dan seterusnya. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyal mauta? Bukankah zat yang demikian itu mampu menghidupkan orang yang sudah mati? Apa respon dari Ibnu Abbas? Yaqulu subhanaka wa bala. Tentu saja. Jadi ketika ada pertanyaan dari Allah melalui ayat-ayatnya ini, ya dijawab itu. Nah, kadang-kadang kita ada orang bicara, mau kemana? Gelendeng aja. Ini Quran ini. Gitu kira-kira kayak siapa namamu? Jalan aja. Padahal ditanya namanya. Alaysa dzalika biqadirin ayyuhyil mauta? Kita diam aja, nggak ngerespon. Jadi kayak orang gimana gitu. Ya. Nah, penyebabnya apa? Ya mungkin tadi ada, kalau kita yang orang ajam ini, yang bukan orang bertutur dengan bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab, mungkin ada kendala bahasa. Kemudian juga ada kendala emosi juga ada. Jadi ya memang baca saja. Jadi itu malah kita khawatir nanti seperti yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang nanti di akhir zaman itu banyak orang yang baca Quran, tetapi Quran itu tidak melebihi dari tidak melewati dari kerongkongannya. Jadi cuma kerongkongan aja sudah, sampai di situ berhenti. Ya. Wal iyadzu billah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Maka ketika Ibnu Abbas membaca la uqsimu biyaumil qiyamah, ketika sampai laisa biqadirin ala ayyuhil mauta, yaqulu subhanaka wa bala. Wa qala Qatadah sabbih isma rabbikal a'la. Dzakara lana anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kana idza qara'aha dzukira lana anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kana idza qara'aha qala subhana rabbiyal a'la. Jadi udah dicontohkan lah para sahabat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qaulu ta'ala alladzi khalaqa fasawwa, sebelum menginjak surat ayat yang berikutnya, kata sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih itu bentuknya bentuk perintah. Itu madahnya, ya materi lafalnya
itu ada huruf sin, ada huruf ba, ada huruf ha, sabbaha. Nah kemudian kalau kita lihat di dalam Al-Quran, maka maddah atau materi 3 huruf ini, sin, ba, ha, yang artinya mensucikan itu muncul di dalam Al-Quran paling tidak ada bentuk kata lampau, bentuk kata sekarang atau mudhari' fi'il madhi, kata lampau atau bentuk sekarang fi'il mudhari', dan juga muncul dalam bentuk fi'il amar atau perintah, dan juga muncul dalam bentuk masdar. Jadi satu kata ini dalam Al-Quran itu muncul ke dalam 4 bentuk ini. Jadi ada pasnya, ada presentnya, kemudian ada imperatifnya, kemudian ada jernya. Kalau pas itu artinya sesuatu yang lampau. Present itu sekarang atau akan datang, atau sesuatu yang masih berlangsung. Kemudian imperatif atau perintah itu mengaktifkan. Jadi mengaktifkan satu kegiatan, satu perbuatan. Jadi kehendak untuk mengaktifkan. Dan kemudian yang keempat itu muncul dalam bentuk masdar atau jeren. Nah, di mana jeren itu atau masdar itu dia satu pekerjaan yang tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh waktu. Maka dari sini sebenarnya kita bisa ambil kesimpulan. Jadi kemahasucian Allah itu tidak terikat oleh waktu. Dia sesuatu yang aktif. Allah itu maha suci. Maka kita temukan sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sabbaha menggunakan bentuk lampau. Ada juga menggunakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kemudian subjeknya juga, pelakunya siapa? Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Telah bertasbih apa yang ada, seluruh apa yang ada di muka bumi dan seluruh yang ada di langit. Jadi penduduk langit dan penduduk bumi semuanya bertasbih. Semuanya bertasbih. Burung-burung bertasbih, pepohonan bertasbih, batu bertasbih, gunung bertasbih, sungai bertasbih, lautan bertasbih, angin bertasbih. Semua benda-benda baik yang itu bernyawa maupun tidak bernyawa semuanya bertasbih. Burung-burung bertasbih. Itu juga yang dikemukakan oleh Al-Qur'an. Meskipun kita itu tidak faham tasbih mereka. Tasbih itu memahasucikan Allah. Jadi semua itu tunduk taat terhadap kehendak Allah, tidak ada yang membangkang. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua yang ada di muka bumi ini, yang ada di langit, itu semuanya bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tetapi kalian itu, wahai manusia, karena keterbatasan pengetahuan kalian terhadap pola komunikasi benda-benda, pola komunikasi binatang, pola komunikasi apapun yang ada di muka bumi ini, karena keterbatasan kalian, maka kalian nggak mengerti. Tapi semuanya itu bertasbih. Tidak ada yang membantah, tidak ada yang membangkang terhadap keinginan Allah. Maka orang manusia itu bisa belajar dari konsistensi alam ini. Jadi bentuk tasbihnya apa? Ketika batu itu dilempar, dia jatuh ke bawah. Bentuk tasbihnya seperti itu. Dan itu konsisten. Dari konsistensi ini orang bisa belajar banyak hal untuk mempermudah kehidupannya. Ya, bisa orang membuat kendaraan, orang bisa membuat pesawat, orang bisa membuat alat-alat demi kemudahan kehidupan, karena ada konsistensi itu. Karena ada konsistensi bisa dihitung. Kalau batu semacam ini bisa ditekan dengan sekian ton, ini bisa untuk membangun gedung sekian tingkat dan seterusnya. Ya, coba kalau seandainya
makhluk-makhluk Allah yang di luar manusia ini pada membangkang, tidak ada konsistensi. Kadang-kadang batu itu jatuh ke bawah, kadang-kadang ke samping, kadang-kadang ke atas. Itu sulit, akan menyulitkan kehidupan manusia. Nah, jadi sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ada juga ayat yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bentuk present, jadi selalu terus sudah, sedang, dan akan. Kalau yang mandek itu diperintah oleh Allah, bertasbihlah. Yang punya potensi pembangkangan itu diperintah, jin dan manusia. Ya, diperintahkan, dia punya potensi untuk taat, punya potensi untuk membangkang, manusia dan jin. Ini diperintahkan, sabbih. Jadi ada past tense, ada present atau present continuous, kemudian ada imperatif, ada perintah, ada bentuk perintah. Itu untuk mengaktifkan yang tidak mau mensucikan Allah. Nah, kemudian setelah ini semuanya maka Allah itu adalah zat yang subhana. Maka kita temukan juga di dalam Al-Qur'an, di samping sabbaha lillahi ma fis samawati wa fil ard, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ada sabbih isma rabbikal a'la, fasabbih bismi rabbikal azim. Ada juga subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari bagaimana Al-Qur'an itu menggunakan alat-alat kebahasaan untuk menunjukkan apa? Menunjukkan kesucian Allah sepanjang masa dan harus diaktifkan. Ayat berikutnya, Sabbihisma rabbikal a'la, maha sucikanlah Tuhanmu yang maha tinggi, alladzi khalaqa fasawwa, di mana Allah itulah yang mencipta, fasawwa, dan kemudian fasawwa itu menyempurnakan, membaguskan. Alladzi khalaqal khaliqah wa sawwa kulla makhluqin fi ahsanil hayat. Maka istilah produk gagal bagi Allah itu tidak ada. Jadi manusia, binatang, apapun bentuknya, apapun hasilnya, itu tidak ada produk gagal. Semua itu ada maksudnya, ada tujuannya. Ada hidung yang mancung, ada yang mendelep, ada yang mungkin tidak punya hidung, ada yang tangannya buntung, ada yang kakinya tidak ada yang tangannya nggak bisa digerakkan, ada yang kepalanya mungkin tidak ada batoknya, ada yang mungkin tidak punya mulut, ada yang tidak punya anus, itu semuanya bukan produk gagal. Itu Allah menghendaki seperti itu, dan kemudian ada tujuannya, dan orang yang berpikir, orang yang merenung secara mendalam akan menemukan hikmah di balik itu semuanya. Misalnya punya anak yang tidak bisa apa-apa. Itu sebenarnya kan Allah pengen ngasih pahala yang lebih besar kepada orang tuanya. Ada ngasih anak yang cerdas, ini pengen nguji Allah, ini orang ini bisa ngekang kesombongannya apa enggak. Semuanya ada hikmahnya untuk tujuannya. Dan kalau kita ngelihat di kehidupan ini, sebenarnya kalau kita pasrah kepada Allah tidak ada yang salah. Karena apa? Ada kontradiksi yang terjadi sepanjang masa. Ada kontradiksi yang terjadi sepanjang masa, bahkan antara baik dan buruk. Ya gampangannya saja gini, kalau ada orang sepeda motor itu kalau bannya pecah bagus apa tidak? Itu di situ ada kontradiksi yang berjalan terus-menerus. Bagi yang punya sepeda motor, dia akan jawab tidak bagus.
Tapi Allah itu memberi rezeki orang lain itu ya lewat pecahnya ban itu. Kalau nggak ada ban yang pecah, anaknya tukang tambal ban nggak bisa sekolah. Jadi pecahnya ban itu bagus apa enggak? Bagus, karena menyebabkan anak bisa sekolah. Gitu. Jadi kalau orang sehat semua itu bagus apa enggak? Tidak mesti bagus, nanti dokternya itu akan makan apa dia? Nggak ada yang diobati, semuanya sehat. Jadi tetap saja di dunia ini ada yang sakit, ada yang ngobati, ada ban bocor, ada yang nambal, itu tinggal dijalani aja fungsinya. Dan kemudian ikut aturannya. Jangan mendolimi orang, jangan merugikan orang lain. Nah, kalau ada tukang tambal ban nyebar paku, nah itu baru salah. Tindakannya nyebar pakunya salah itu. Bukan nambal bannya ya yang salah itu. Nambal bannya itu bagus bener itu, karena setelah ditambal orang bisa jalan lagi. Yang salah nyebar pakunya. Itu. Ya. Itu selalu terjadi ya, di kehidupan ini. Jadi kalau orang mau merenung-renungkan itu semuanya, akhirnya kehidupan ini jadinya sederhana, tidak harus dibuat ruwet. Apalagi sekarang ini kadang-kadang lagi musimnya orang bicarakan wabah itu. Jadi ada corona bagus apa enggak? Ya, ada bagusnya, ada enggak bagusnya. Bagusnya yang enggak pernah di rumah sekarang di rumah terus. Yang tidak pernah kenal sama keluarganya bisa kenal. Ya enggak bagusnya tukang ojek mungkin jadi sepi. Tapi bagusnya lagi yang pengen infak, pengen sedekah, ada kesempatan banyak. Jadi ada bagusnya, ada tidak bagusnya, selalu ada itu. Jadi dijalani saja. Enggak usah muring-muring sama corona. Ya. Enggak usah muring-muring. Terus penanganan itu seperti itu, bagus apa enggak? Ya ada bagusnya, jadi tidak ada bagusnya. Terus kalau ada pasien yang lari itu ada bagusnya apa? Bagus apa enggak? Ya ada bagusnya, ada bagusnya. Semuanya itu selalu begitu. Ya. Alladzi khalaqa fasawwa. Zat yang maha tinggi tadi itu adalah zat yang mencipta fasawwa dan kemudian membaguskan ciptaannya. Wa qauluhu walladzi qaddara fahada. Dan Allah itu yang memberikan kadar fahada dan kemudian memberikan petunjuk. Qala Mujahid, hadal insan lisyaqawati was sa'adati wa hadal an'am limarati'iha wa hadhihi al-ayah ka qouli ta'ala ikhbaran an Musa annahu qala li fir'aun rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada ay qaddara qadran wa hadal khalaiqa ilaihi kama thabata fi sahih Muslim an Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah qaddara maqadira al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50,000 sanah wa kana 'arshuhu 'alal ma' wa qawluhu walladzi akhrajal mar'a. Jadi alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan kemudian dia membaguskan ciptaannya, menyempurnakan ciptaannya. Jadi semua itu meskipun berbeda dengan yang lain itu sempurna, itu model. Itu model. Jadi semua ciptaan Allah itu sempurna. Meskipun kakinya mungkin lebih satu, atau kakinya kurang satu, atau tangannya kurang satu, atau jarinya lebih satu, itu sempurna. Ya sempurnanya seperti itu. Itu model manusia, ini model manusia juga, ini model manusia juga. Jadi gini gampangannya. Misalnya pabrik mobil. Pabrik mobil itu kan bikin mobil dengan berbagai macam bentuk. Itu semuanya sempurna. Ya ini sempurna. Misalnya ada mobil yang belakangnya bukaan, ini sempurna. Ini tidak lebih jelek daripada yang tutupan kemudian ada AC-nya. Yang belakangnya bukaan ya karena memang untuk bawa barang, truk atau pickup. Mana yang lebih bagus, truk sama sedan? Ya enggak usah dibandingkan. Enggak usah dibandingkan, semuanya ada kegunaannya, semua ada hikmahnya, semuanya akan membawa kemanfaatan bagi kehidupan itu. Begitu pula makhluk-makhluk Allah itu. Nah,
Qala Mujahid hadzal insan lisyaqawati was-sa'adati wa hada al-an'am limarati'iha. Jadi alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Nah, Allah itu menciptakan kadarnya dan kemudian memberikan petunjuk. Petunjuk itu apa? Memberikan bekal pada makhluknya itu untuk menjalani kehidupannya sesuai dengan potensinya. Ya, hadal insan, manusia itu di samping dia memiliki potensi mempertahankan hidup, mencari makan, berkembang biak, itu juga punya potensi untuk menjadi baik, untuk menjadi buruk. Nah, Allah itu ciptakan kepada semua manusia, titipkan potensi itu. Nah, kenapa kok potensi itu dititipkan? Nah, disitulah letak ujiannya. Kalau manusia itu hanya baik saja potensinya, maka ndak ada ujiannya itu di situ, ndak ada ujiannya. Kalau ndak ada ujiannya, ndak ada sertifikat lulusnya, tidak ada pahala, tidak ada hukumannya di situ. Justru ada pahala, ada hukumannya itu karena di ujiannya itu. Nah, jadi malaikat kalau manusia. Jadi ya jangan terlalu mengeluh juga dengan keburukan atau dengan kejahatan yang dilakukan. Yang penting bukan kita atau kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Meskipun orang itu bisa saja pasti tergelincir, jatuh, kadangkala melakukan keburukan, kejahatan. Tapi kemudian enggak kemudian putus asa dengan kehidupan ini. Karena yang namanya misalnya anggap saja perampok, pencuri, orang zalim itu sepanjang zaman ada, enggak bisa habis. Jangan kemudian mengeluh zaman sekarang enggak usah begitu. Zaman dulu juga ada, dikiranya kalau zaman dulu enggak ada perampok, enggak ada penjahat, enggak ada orang nakal, enggak ada orang macam-macam. Ya sama aja kehidupan ya kayak gini. Ya seperti ini. Nah, disitulah ujian alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Gitu. Wa hadal an'am limarati'iha. Nah, kemudian untuk binatang karena dia tidak dititipkan oleh Allah potensi untuk berbuat baik. Berbuat baik tentu parameternya manusia. Misalnya berbuat baik dalam perspektif manusia apa? Membantu orang lain mencarikan makan, meskipun sebagian binatang juga ada melakukan itu, tapi kebanyakan binatang kan tidak itu. Tapi ada juga antar binatang satu dengan binatang yang lain juga ada rasa kasihan. Tapi itu tidak menjadi karakter umum. Masa ada sapi berinfak bersedekah misalnya, kan enggak. Ada sapi kelaparan, tetangganya itu banyak makanan, atau monyet misalnya, tetangganya monyet satunya kelaparan, monyet satunya banyak makanan, kemudian wah saya mau berbuat baik ini tak anterin makanan. Monyet kan enggak punya potensi untuk itu, tapi kadang-kadang ada kita temukan binatang-binatang yang punya sifat rasa kasihan kepada yang lain atau bahkan kepada manusia. Jadi misalnya yang terkenal misalnya ikan lumba-lumba, kalau ada orang tenggelam dia ditolong. Nggak tahu itu kenyataan atau hanya di film-film, nggak tahu saya. Ya. Tapi yang populer kan seperti itu. Jadi ada seperti itu. Tapi kan tidak maksimal itu, ya tidak maksimal. Nah, maka ketika menerjemahkan atau menafsirkan itu waladzi qaddara fahada, ya kalau untuk manusia itu punya potensi untuk menjadi baik sekali, untuk menjadi bahagia, dan punya potensi untuk menjadi celaka dan sengsara, bisa dibuat oleh dirinya sendiri. Pernah nggak dengar ada monyet bunuh diri gitu karena cintanya ditolak misalnya? Enggak ada. Tapi manusia ada itu. Jadi dia punya potensi. Monyet juga kan bercinta kan, makanya ada cinta monyet. Tapi ada enggak monyet bunuh diri karena cintanya ditolak? Kalau manusia ada. Dia punya potensi untuk jadi baik sekali, untuk jadi jahat, untuk jadi bahagia sekali, untuk jadi sengsara sekali. Nah, kalau binatang enggak. Wahadal an'am limaratiha. Jadi Allah Subhanahu wa taala menitipkan ke dalam
binatang, ghorizah itu insting untuk cari makan, insting untuk melindungi diri, insting untuk ini macam-macam. Ya, bahkan tumbuhan aja seperti itu. Jadi untuk melindungi diri misalnya putri malu itu, biar dia nggak dicabut atau nggak dimakan, ketika disenggol dia layu. Wah, itu sudah layu, itu nggak enak dimakan. Nah, nggak seger lagi. Atau binatang-binatang yang dari bentuk atau warna tubuhnya itu kamuflase, itu perlindungan diri. Fahada, Allah Subhanahu wa taala yang menitipkan kepada binatang itu untuk berkamuflase kulitnya atau bentuk badannya dengan lingkungan yang di situ. Itu siapa semuanya yang membuat? Allah Subhanahu wa taala, alladzi qaddara fahada. Nah, ini sama dengan pernyataan Musa kepada Fir'aun. Ketika Fir'aun itu menyatakan dirinya, nggak ada Tuhan lain selain aku nih, nggak ada lagi. Aku lo bisa mematikan orang. Kamu mati, tak vonis mati kamu. Dia merasa bertuhan. Kamu tak hidupkan, kamu hidup. Kamu nggak punya apa-apa, ini tak kasih rezeki. Nah, ini saya yang mau rezeki. Itu pengakuan Fir'aun. Tetapi kemudian Musa menyatakan, Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Ya Fir'aun, kamu itu cuman mengurus yang sudah ada. Kalau Tuhan kami, Allah, itu adalah a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Itu yang mengadakan dan kemudian menghidupkan, memberi makan, memberi rizki. Enggak bisa kamu melebihi Tuhan Allah, enggak mungkin. Ay qaddara qadran hadal khalaiqa ilaihi kama thabata fi sahih Muslim an Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla an yukhlaqas samawati wal ardi bi 50,000 sanah wa kana 'arsyu 'alal ma. Ini sejalan dengan yang dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengukur kadar setiap makhluknya itu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Jadi kita menjadi seperti ini, orang menjadi seperti itu semuanya sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau sudah kayak gini ini, maka enggak ada yang, sekali lagi yang enggak ada yang perlu ditonjolkan diri kita, ya. Jadi kalau misalnya ada petinju yang hebat gitu ya, ada pegulat yang hebat, ya yang hebat itu ya bukan pegulatnya, Allah yang ciptakan ototnya itu. Dia sendiri nggak menciptakan otot, dia makan toh. Kalau dia ciptakan ototnya kan dia ciptakan aja, dia makan, kemudian Allah bikin mekanisme di dalam tubuhnya, kemudian muncul otot. Siapa itu? Kalau Allah misalnya menghalangi antara makan dengan otot, ya bisa saja. Banyak orang yang makannya banyak, ototnya kecil, gemuk, kurus, apa macam-macam, itu semuanya ya Allah. Orang pinter misalnya, IQ-nya 150, loh, ini enggak ada keterlibatan yang bersangkutan kok. Enggak ada keterlibatan yang bersangkutan kalau dia punya IQ. Nah, makanya apa menyombongkan IQ-nya yang ini? Hafalannya kuat. Dia enggak ada keterlibatan untuk kekuatan hafalan. Ya Allah sendiri yang menciptakan otaknya yang mampu menghafal banyak dan tidak lekas hilang. Apakah orang yang cerdas itu kemudian baik bisa buruk? Tidak ada hubungannya itu. Orang baik dan buruk itu bisa dijangkau oleh orang bodoh, oleh orang pinter, oleh orang cerdas, oleh orang fakir, oleh orang kaya. Orang kaya celaka bisa, orang bodoh celaka juga bisa, orang fakir bahagia bisa, orang kaya bahagia juga bisa, dan seterusnya, ya. Wa qawluhu alladhi akhrajal mar'a ay min jami'i sunufi an-nabatat waz-zuru' faja'alahu ghutha'an ahwa. Qala Ibnu Abbas hashiman mutaghayyiran wa an Mujahid wa Qatadah wa Ibnu Zaid nahbuhu. Nah, kemudian ayat berikutnya walladzi akhrajal mar'a, dan kemudian Allah itulah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu. Tumbuhan yang pohon-pohon yang keras dan pohon-pohon lunak. Ada sayur-sayuran, ada pohon kayu. Semua Allah yang tumbuhkan.
Ya semua Allah yang tumbuhkan. Pokoknya gini intinya itu, pokoknya hidup itu jalani ikhtiarnya sesuai dengan tuntunan Allah. Soal nanti misalnya kalau sebagai petani mau numbuh mau tidak, mau isi mau tidak, itu ya bukan kita yang membuat isi. Kalau kita yang membuat isi ya semua padi diisi gembung-gembung semuanya. Semuanya diisi gede-gede. Biar 1 hektar itu keluar misalnya 30 ton misalnya. Ya kalau kita yang buat, yang dikerjakan oleh petani apa? Nancap ceklek. Setelah ditancapkan, siapa yang numbuhkan akar itu? Apa dikontrol sama petani? Oh, tak tumbuhkan ini banyak itu. Enggak. Kasih pupuk, ya pupuk bisa aja bereaksi, tidak bisa saja juga tidak bereaksi. Kemudian numbuh, setelah numbuh apa? Mau jadi kuning, mau jadi hijau, mau itu ya Allah, itu sudah semuanya. Ya, kalau sudah sebegitu, sebenarnya ya hidup tidak usah dibikin ribet, tidak usah dibikin susah. Kalau ada orang jahat ya memang sepanjang zaman itu ya ada orang jahat, sepanjang zaman juga ada orang baik. Yang penting kalau misalnya jahat, kalau pelakunya kita ya bertobat, istighfar, kan gitu. Kalau orang lain ya ada hukum dunianya. Kalau menzalimi kita ada hukum dunianya, kejar selagi bisa. Kalau nggak bisa ya nggak berhenti di sini, ke pengadilan itu nggak berhenti di dunia. Saya kira mungkin kesempatan kali ini cukup di sini dulu. Kita sampai pada ayat walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutsa'an ahwa, dan Allah yang menciptakan tumbuh-tumbuhan yang keras maupun yang lunak, ada sayuran, ada pohon, faja'alahu ghutsa'an ahwa, semuanya itu akan berakhir, mau pohon yang bisa berumur ratusan tahun atau yang bayem yang umurnya hitungan hari, atau kangkung atau sawi yang hitungan hari, semuanya itu ada akhirnya, semuanya ada penghabisannya, akan menguning, akan lapuk, akan habis. Sebenarnya ketika Allah mengajak kita untuk melihat seperti ini, sebenarnya intinya itu nanti apa intinya? Mbok jadi orang itu jangan peteta-petete dalam kehidupan dunia ini, semuanya akan ada akhirnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.